Di dalam pengkudusan emosi, orang Kristen, the sanctification of the emotion, saya membicarakan tentang bagian ini, yaitu dua macam duka cita. Semacam duka cita menurut kehendak Allah, semacam duka cita menurut kemauan manusia. Duka cita hasil daripada kehendak Allah mengakibatkan kita menegur diri, menghakimi diri, mengkoreksi diri, lalu menjadi sesuatu kekuatan untuk giat dan berkobar-kobar dan rajin di dalam pekerjaan Tuhan. Dan ini adalah duka cita yang tidak pernah menghasilkan penyesalan selanjutnya. Tapi duka cita daripada diri manusia sendiri itu mengakibatkan semacam kebinasaan. Sehingga kita harus senantiasa minta Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk mensinkronisasikan emosi kita dengan kehendak Tuhan Allah. Kehendak Allah supaya kita berduka cita ini tidak pernah ditulis di dalam lain tempat kecuali tempat ini. Dan di dalam sini Paulus berkata, aku tulis surat. Setelah tulis surat, aku menyesal. Kenapa sudah dikirim? Karena surat itu akan mengakibatkan engkau berduka cita. Tetapi saya pikir-pikir lagi, saya sadar saya menyesal. Karena duka cita akibat telah engkau baca surat teguran dari saya akan mengakibatkan pertobatan yang tidak akan disesalkan selama-lamanya. Di situ emosi yang suci timbul. Dan engkau menjadi orang yang lebih giat di dalam pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Sekarang kita akan masuk ke dalam peperangan dari abad ke abad kali ketiga. Kemarin kita telah berbicara sampai di Agustinus. Maka sesuatu Civitas Dei, kota Allah, ditulis. Dan Agustinus berada di dalam keadaan yang sangat-sangat menyedihkan. Karena apa? Zaman dia itu politik dunia telah merajalela. Dan musuh dan tentara daripada orang-orang yang kafir sedang mau merobek-robek, merusuhkan, merontokkan kerajaan Romawi. Dan di situ dia melihat yang sudah susah payah didirikan kekristenan, yaitu sejak Konstantin, maka orang Kristen diakui sebagai yang beriman yang sah. Dan kerajaan Roma telah menerima secara resmi orang Kristen sebagai orang yang mulia. Dan agama Kristen, agama yang diakui oleh kerajaan. Tapi sekarang barbar dan semua sedang mengepung dan sedang akan merontokkan segala kemuliaan daripada kerajaan Romawi. Maka dia membayangkan kuasa Allah akan terus menuju kepada kemenangan terakhir. Dan kekuatan dunia yang akan menyusut terus sampai hari kiamat. Saudara-saudara, sebenarnya dia sendiri mengetahui peperangan ini mesti terus menerus. Karena pada waktu zaman dia pernah 10 tahun kecimpung ke dalam ajaran salah yang disebut adalah semacam ajaran dualisme yang dipengaruhi oleh Persia atau Zoroasterisme yang lampau. Dan dia sendiri akhirnya telah lepas daripada Manikaisme melalui panggilan Tuhan, melalui pengertian firman. Maka dia meninggalkan kegelapan datang kepada terang. Peperangan sebagai satu konsep dasar dan pelayanan Agustinus tak pernah lepas daripada seluruh pengertian dan kesadaran dia. Di dalam Manikaisme memang perang antara gelap dan terang tidak habis-habisnya. Dan medan peperangan antara kedua kuasa ini justru ada di dalam hati manusia. Sehingga setiap orang direbut di tengah-tengah kuasa terang dan kuasa gelap. Dan Agustinus yang pagi bekerja sebagai dosen, sore kumpul kebo dengan perempuan tanpa pernikahan yang sah. Dia mengetahui dia hidup dualisme. Satu pihak dia seorang cendekiawan yang begitu pintar. Pihak lain dia hidup seperti binatang yang tidak mengerti moral. Dia mempunyai ibu yang beriman kepada Tuhan. Dia mempunyai ayah yang suka mabuk-mabuk dan etikanya luar biasa jeleknya. Suka marah, suka pukul. Di tengah-tengah keadaan konflik di dalam diri sendiri, dia mengetahui peperangan selalu terjadi di dalam batin dia sendiri. Saudara-saudara, ibu yang menangisi dia, berdoa terus menerus supaya anak yang pintar ini boleh bertobat. Satu kali membuat uskup itu keliling gereja karena dengar ada suara tangisan seorang wanita yang di salah satu sudut gedung gereja, yang sesudah orang semua pulang masih anak perempuan itu di situ.
Waktu ditemukan adalah Monica yang sedang nangis di sana. Lalu dia tanya, kenapa kau menangis? Hei perempuan, Monica mengatakan, Tuhan Allah telah mengkaruniakan seorang anak yang sangat jenius kepada saya. Tapi dia seorang yang berdosa, seorang yang berzina, seorang yang tidak tahan nafsu, seorang yang berbuat segala kejahatan yang sangat menyedihkan aku. Aku mendoakan supaya Tuhan karuniakan pertobatan kepada dia. Aku mendoakan supaya Tuhan memberikan kesadaran kepada dia. Saya tidak mau anak saya binasa karena dosa. Lalu tangisan ibu yang begitu suci dan beribadah kepada Tuhan membuat uskup ini menjawab satu perkataan daripada ibu ini. Dia mengatakan, bangkitlah, pulanglah dengan sejahtera. Seorang anak dan keselamatan jiwanya yang memerlukan air mata begitu banyak dari seorang ibu. Doamu tidak mungkin tidak dijawab oleh Tuhan. Saudara-saudara, peperangan di dalam diri Augustinus mengakibatkan pada satu hari Tuhan karuniakan anugerah kepada dia sebelum dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah, ini menjadi titik tolak perubahan sejarah teologi. Pada malam dia mendapatkan satu suara, baca, buka dan baca. Augustinus satu hari, dia malam itu tidak bisa tidur. Dia bangun dan dia berjalan ke Serambi. Melihat astronomi, bintang-bintang yang berada di angkasa. Dan suara itu mengakibatkan dia buka kitab suci. Dan dia menemukan pasal 13, bagian akhir dari Roma yang berkata bahwa malam sudah begitu mendalam. Dan fajar sudah begitu mendekat. Tinggalkan engkau dari segala kejahatan, tinggalkan kegelapan, dan bersalutlah dengan senjata terang, yaitu jangan mabuk, jangan iri, jangan suka marah-marah, dan engkau harus bersalut dengan Kristus di dalam hidupmu. Wah, dia sama sekali digugah dan dia sadar. Dia mulai hari itu menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dia berhentikan hidup kumpul kebo dengan wanita yang disenangi. Dan anak itu diterima oleh dia sendiri. Maka tidak tahu bagaimana mempeliharakan bayi. Dan perempuan itu sudah pergi menikah dengan orang lain. Dan dia seumur hidup hanya melayani Tuhan. Tidak lama kemudian anak ini mati. Dia begitu sedih melihat anak yang dibuahi melalui perzinahan itu meninggal dunia. Dan dia menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Saudara-saudara, hari malam itu, perubahan itu menurut Paul Tillich adalah perubahan sejarah manusia. Karena di situ seorang pemuda yang berpaling kembali kepada Tuhan mulai terjun ke dalam peperangan iman dari abad ke abad dan menentukan seluruh arah sejarah teologi dan iman dengan seluruh umat manusia. Saudara-saudara, Augustinus adalah orang pertama yang menemukan cara menginterpretasi sejarah melalui konsep waktu di dalam kitab suci. Karena sebelum itu di timur adalah reinkarnasi, di barat adalah spiritual shape of the cyclus di dalam waktu. Jadi waktu itu resiklus terus. Di timur dipakai untuk hidup berputar-putar di dalam reinkarnasi. Di dalam barat sebagian pakai ke dalam filsafat hidup. Sebagian hanya mengerti waktu itu tidak hentian diputar. Tapi orang pertama di sejarah yang menemukan waktu bukan resiklus. Waktu bukan putar terus menerus. Waktu adalah linear. Dari titik permulaan sampai titik akhir. Never return, goes onward, and until the eschatos point. Nah, pikiran ini hanya mungkin ditemukan di dalam kitab suci. Saudara-saudara, tidak ada buku lebih agung dari kitab suci ini. Maka pada waktu Tuhan Allah menantang orang Israel dengan kalimat, dengan dewa yang mana, banding dengan ilah yang mana engkau menganggap saya. Saya adalah Allah satu-satunya. Saya berbeda dengan semua dewa dan ilah yang kau sembah sujud. Karena dari titik awal menuju kepada titik terakhir, aku yang menetapkan segala sesuatu akan terjadi. From the beginning point until ending point, I show you all things will happen. Nah, di dalam hal ini menjadi sesuatu pengertian, kesadaran tentang bagaimana menjelaskan yang disebut
sejarah. The interpretation of the history should start from the knowledge, the true understanding of what is time. Sebenarnya orang yang paling mengerti waktu selama sejarah dari Adam sampai Agustinus adalah Agustin itu sendiri. Tapi dia justru mengatakan, aku belum pernah mengetahui apa itu waktu. If you don't ask me, I think I know already. If you ask me what is time, I will honestly answer you, I do not know what is time. But he knows time from the revelation of God. Nah saudara-saudara, Civitas Dei, yaitu peperangan rohani dari abad ke abad segala abad yang menembusi seluruh sejarah, akan membawa umat manusia pergi kepada titik eskatos, yaitu titik akhir sejarah di mana Kristus akan kembali. Dan di sini peperangan itu terus berjalan, dan sampai pada hari kiamat segala kerajaan akan menjadi kerajaan Tuhan dan yang diurapi oleh Tuhan, yaitu Kristus yang adalah wakil Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara, dan kita melihat beberapa hal dari Agustinus dalam merubah pikiran, mentegakkan teologi yang paling penting di dalam sejarah. Sebenarnya saya harus dengan fair mengatakan Katolik pun dipengaruhi oleh Agustinus. Calvin dipengaruhi oleh Agustinus. Martin Luther dipengaruhi oleh Agustinus. Mengapakah Katolik dipengaruhi oleh Agustinus? Karena Agustinus dengan pikiran teologi yang berdasarkan struktur filsafat yang tidak semuanya lepas dari pengaruh Greka, mengakibatkan ada campuran unsur pikiran manusia yang menjadi salah sesuatu presentasi di dalam menginterpretasikan Alkitab dan teologi orang Kristen. Misalnya, dia percaya seluruh pembentukan struktur daripada alam semesta seperti apa yang dipercaya oleh Plato. Meskipun dia seumur hidup melawan neoplatonisme, tapi dia sendiri sulit melepaskan seluruhnya dari berpengaruh yang sudah mempunyai bayang-bayang di dalam diri pikiran dan di dalam struktur daripada teologinya. Itu sebab maka juga ada hal-hal yang lain mengakibatkan yang disebut hierarki, yang disebut sesuatu lapisan atas bawah daripada Greka, mengakibatkan akhirnya Katolik memakai pikiran-pikiran seperti itu dari Greka. Apalagi ditambah dengan medieval filsafat daripada Aristotle dalam merajalela, sehingga lapisan dua menjadi cara pembentukan gereja, di mana dunia gereja ada dua lapisan, seperti sesuatu pembentukan ide dan matter di dalam pembentukan Aristotle filsafat. Saudara-saudara sekalian, saya hari ini tidak mendetail ke situ. Kita teruskan dengan pengaruh daripada Katolik, ambil sebagian besar daripada pikiran Agustinus untuk mentegakkan struktur teologi mereka. Tetapi teologi anugerah itu mulai dari Agustinus menjadi sesuatu inspirasi, sumber stimulasi untuk Agustin mengerti sola gratia. Segala sesuatu adalah anugerah Tuhan, dan segala respons manusia kepada Tuhan hanya merupakan sesuatu yang diakibatkan dari anugerah Tuhan yang terlebih dahulu diberikan kepada manusia. Sehingga akhirnya sola gratia menjadi salah satu tonggak yang paling penting dan mendirikan reformasi sebagai sesuatu reaksi manusia untuk menjelaskan akan teologi di dalam Alkitab. Dan Calvin menemukan di dalam Agustinus tadi teologi anugerah ini, bahwa Allah lah yang berdaulat, Allah yang mempunyai kuasa untuk menentukan segala sesuatu, sehingga kita ditakdirkan, kita dipredestinasikan, kita dipilih sebelum dunia diciptakan. Dari doktrin pilihan, kedaulatan Allah, dan justification by faith, semua ini bersangkut paut dengan pengaruh Agustinus ke dalam teologi reformasi. Nah saudara-saudara, pada waktu medieval, selama kira-kira 500 tahun itu, di mana perkembang pikiran yang tidak berhenti-henti daripada campuran filsafat dan teologi itu merajalela di Eropa. Nah di situ ada nominalisme dan realisme. Saya cetuskan dua istilah dan saya tidak memberikan jawaban dan penjelasan lebih lengkap karena waktu kita tidak cukup. Nah saudara mesti belajar lebih banyak di hal ini. Itu bertengkar beratus-ratus tahun. Orang-orang yang penting termasuk orang seperti Thomas Aquinas, seperti Bonaventura, Alexander Hales, seperti Peter Abelard, seperti Bernard of Clairvaux,
Dan banyak orang yang penting di dalam ajaran daripada medieval itu. Dan yang mempengaruhi Martin Luther, salah seorang yang penting adalah William of Ockham. Nah saudara-saudara, pada waktu Martin Luther sama Calvin berada di dunia, maka mereka berusaha untuk melepaskan teologi dari campuran, gangguan, dan distorsi dari filsafat. Maka mereka akan memurnikan pengajaran kekristenan. Maka saya kemarin mengatakan reformasi merupakan satu gerakan yang paling murni motivasinya, yang paling indah, dan sesuatu movement, satu gerakan yang paling diperkenan oleh Tuhan. Karena di dalam sepanjang sejarah dari Adam sampai sekarang tidak ada gerakan lain seperti gerakan reformasi. Begitu setia kepada firman Tuhan. Memang tidak ada seorang bisa mengidentikan interpretasi Alkitab dengan Alkitab itu sendiri. Tidak ada semacam teologi dari gereja apapun yang bisa dipersamakan 100% dengan intisari dari kitab suci itu sendiri. Tetapi paling sedikit reformasi mempunyai motivasi yang paling murni, paling jujur, dan paling sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, mengerti Tuhan melalui hanya wahyu Tuhan. Itulah sebabnya melalui perubahan yang besar merontokkan seluruh wibawa yang raksasa dari Katolik. Maka Martin Luther mempunyai signifikansi yang penting, baik di dalam sejarah, baik di dalam politik, baik di dalam agama, maupun di dalam filsafat. Tetapi Calvin lebih tuntas daripada Martin Luther, karena dia tidak mau sama sekali ada pengaruh siapapun. Dia mau kembali. Jikalau dia dipengaruhi Augustinus, bagian Augustinus yang mempengaruhi Calvin justru ada bagian yang murni dari Alkitab. Sehingga Calvin harus mengorbankan diri daripada pengaruhnya dan diingatkannya namanya di dalam sejarah filsafat dan di dalam kebudayaan. Sehingga dia menjadi orang yang teologinya begitu murni berdasarkan kitab suci. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya di dalam pengaruh daripada reformasi, khususnya setelah Martin Luther tahun 1536, seolah-olah Tuhan memakai dia sudah tidak lagi seperti dulu. Jadi tugas dia sudah selesai pada bagiannya. Tugas daripada Calvin bagian yang lain. Tugas daripada Martin Luther merobohkan yang salah. Tugas daripada Calvin membangun yang benar. The destruction and the construction. Construction daripada Calvin mendirikan tulang punggung iman, kepercayaan, dan teologi Protestan yang tidak bisa digoncangkan lagi. Nah, saudara-saudara sekalian, pada waktu Martin Luther ekskomunikasikan oleh Katolik, merupakan sesuatu bahaya karena alienasi semacam ini mengakibatkan semacam kesan seluruh masa bahwa dia tidak diselamatkan. Karena apa? Karena pada saat itu semacam kepercayaan yang tidak ada di Alkitab, tapi sudah dikonfirmasikan oleh gereja Katolik adalah keselamatan tidak ada di luar gereja. There's no salvation outside of the church. Yang disebut gereja itu apa? Gereja yang ortodoks. Siapakah gereja ortodoks? Gereja Roman Katolik. Maka the salvation is only within the Roman Catholic Church. Dan Martin Luther kalau sudah diusir keluar, berarti di dalam gereja dia ada jaminan diselamatkan. Di luar gereja dia tidak jaminan keselamatan. Maka pada masa semua yang pada saat itu begitu takut hukuman Allah, begitu takut kemarahan Tuhan, begitu takut dosa tidak diampuni, begitu takut kepada api neraka, sampai berani ambil uang sebanyaknya untuk membeli karcis penebusan dosa supaya mereka diselamatkan. Maka mereka melihat kalau begini, multitude habis, orang yang dikeluarkan dari gereja tidak pengharapan, semua orang Protestan akan menjadi orang binasa. Tapi saudara-saudara, di dalam keadaan mental psikologis yang sudah begitu lemah, siapakah yang memberikan sesuatu kepastian untuk kita tetap secure di hadapan Tuhan? Itu Calvin. Dengan apa? Dengan teologi predestinasi. Jadi kalau tanya orang Katolik, engkau diselamatkan? Ya sebab saya sudah beli tiket penebusan dosa. Kenapa engkau diselamatkan? Karena aku sudah minta doa kepada Maria.
Mengapa engkau diselamatkan? Karena aku berada di dalam gereja. Kenapa engkau diselamatkan? Karena pastor sudah mengampuni kesalahanku. Mengapa engkau diselamatkan? Karena aku sudah dibaptiskan. Kenapa engkau diselamatkan? Karena itu kelebihan jasa dari kaum suci Santos sudah dibagikan kepada saya. Ini semua jawaban adalah menurut tradisi dari gereja Katolik yang tidak ada dasar Alkitab. 95 tesis yang ditulis oleh Martin Luther yang dipaku di atas pintu gerbang Wittenberg itu seluruhnya adalah melawan hal ini. Tapi pada saat itu orang-orang Kristen justru menganggap jalan keselamatan melalui ini, dan semua ini dikeluarkan dari gereja. Semua dekrit ini merupakan satu perintah, satu pengakuan sah dari gereja Katolik. Maka mereka tidak berani melawan. Sedangkan kalau ditanya orang Protestan, kenapa engkau diselamatkan? Mereka tidak jawab, sebab aku ditumpangi tangan oleh paus, ditumpangi tangan oleh pastor, dan pastor ditumpangi tangan oleh pastor sebelumnya. Pastor sebelum ditumpangi tangan oleh pastor punya pastor, dan pastor punya pastor ditumpangi tangan oleh dan akhirnya oleh rasul, dan rasul ditumpangi tangan oleh Yesus. Maka dengan tumpangan tangan saya diselamatkan. Orang Protestan bilang tidak, aku diselamatkan karena sebelum dunia diciptakan, aku sudah dipilih oleh Tuhan. Maka doktrin pilihan menjadi perdebatan engkau. Doktrin pilihan menjadi kesulitan engkau menjadi orang reform. Tapi saudara-saudara, doktrin pilihan telah transenden, melampaui semua ajaran yang sudah diselewengkan oleh Katolik pada 500 tahun yang lalu, dan menjadi sesuatu pengesahan, sesuatu keabsahan, sesuatu hal yang resmi, memberikan sekuritas kepada kita. Saya diselamatkan karena sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah memilih aku. Sebelum dunia diciptakan, aku sudah ditakdirkan menjadi anak Allah di dalam Kristus. Maka doktrin pilihan menjadi begitu kuat untuk menunjang semacam perasaan sekuritas daripada identitas Kristen yang pada waktu itu sudah dikeluarkan dari gereja induk. Saudara-saudara, dan ini menjadi kekuatan yang mempunyai nilai kekekalan yang tidak mungkin digoncangkan oleh gereja yang berada di dalam kesementaraan. Nah, saudara-saudara, reformasi penting sekali. Nah, saudara-saudara, saya sekarang akan membandingkan pada kebaktian terakhir ini 3 movement yang besar di dalam sejarah modern yang mempengaruhi hidup kita sekarang. Yaitu sebelum reformasi ada satu gerakan humanisme. Sesudah reformasi ada satu lagi gerakan humanisme. Dan abad 20 kembali timbul satu gerakan humanisme. 3 gerakan yang tidak berdasarkan firman Tuhan ini telah mengakibatkan seluruh umat manusia menyeleweng. Dan 3 gerakan ini berlainan dengan gerakan reformasi. Hanya reformasi, gerakan yang murni, suci, dan setia kembali kepada Alkitab. Yang pertama namanya Renaissance. Kedua namanya Enlightenment. Yang ketiga namanya New Age Movement. Nah, saudara-saudara, ketiga gerakan ini telah mempengaruhi seluruh dunia barat, khususnya kaum intelektual di dalam kebudayaan, filsafat, syair, musik, dan politik, etika, filsafat, dan semua termasuk bangunan dan semua literatur dan drama. Saudara-saudara, yang disebut Renaissance, arti Renaissance berarti the rebirth, sesuatu kelahiran sekali lagi. Rebirth of what? Rebirth of the culture, the rebirth of the ancient culture. Semacam kultur kuno yang sudah mati sekarang mendapatkan hidup yang baru lagi. Nah, istilah ini ditunjukkan kepada apa? Kultur apa yang sudah mati sekarang bangkit lagi, yaitu kultur Greco-Roman. Greco yaitu Greek, Hellenistik atau orang Greka, Yunani. Roman atau kerajaan Romawi. Nah, sekarang saya menjelaskan kedua ini perbedaan apa. Orang Greka merajalela 4 abad sebelum zaman Yesus dilahirkan. Dan pada waktu zaman Yesus dilahirkan, kekuatan militer daripada Greka sudah dihancurkan oleh orang Romawi.
Padahal kerajaan Romawi sebelum menjadi kerajaan ada republik. Dan republik Romawi dimulai daripada abad ke-8 sebelum Kristus. Dan pada saat mereka berjalan terus sampai kira-kira 750 tahun kemudian, itulah zamannya Yesus dilahir. Dan Kaisar Agustus adalah kaisar pertama di dalam kerajaan. Saat itu seluruh dunia, kekuatan yang lain sudah lenyap, sudah menjadi minim. Babilonia, Assyria, Mesir, dan semua yang dulu merajalela, dan Macedonia sudah turun. Sisa satu-satunya yang besar, kerajaan Romawi, Roman Empire. Saat itu Roman Empire telah membuat jalan begitu banyak, sehingga seluruh kerajaan lalu lintasnya begitu lancar. Dan semua jalan besar, maka mengatakan semua jalan menuju kepada kota Roma. Dan Roma menjadi pusat politik, pusat lalu lintas, pusat ekonomi, dan pusat pengetahuan, pusat seni, pusat kekuasaan, pusat kebudayaan, pusat pendidikan, pusat keuangan, perdagangan, menjadi kota terbesar yang pernah diketahui oleh manusia. Saudara-saudara sekalian, maka Roma karena menang atas negara-negara yang dijajah, dan yang paling menjadi idaman mereka adalah seni dan teknologi Greka. Greka punya bangunan pilar daripada marmer dan atap dan cara arsitektur dan ukiran-ukiran khususnya yang meniru daripada Praxiteles dan Phidias. Ini menjadi ngileran orang Romawi. Orang Romawi berusaha merampas semua patung-patung ukiran yang paling indah, dibawa pulang untuk menghias di tempat-tempat istana, tempat-tempat perumahan yang orang kaya, tempat-tempat villa-villa yang besar di gunung, di mana orang paling kaya harus ada barang-barang seni. Dan seni patron adalah seni Yunani, dan patung-patung dan semua barang yang paling mewah dibawa kembali dari Greka untuk menghias Roma yang pada waktu itu merajalela. Nah, saya harus mengakui itu termasuk kesenian yang tertinggi, terpuncak yang mungkin dicapai oleh manusia sebelum Kristus datang ke dalam dunia. Dan kalimat saya ini mengandung beberapa tahap. Kesenian yang tertinggi yang mungkin dicapai oleh manusia, tetapi ditambah dengan kalimat sebelum Kristus datang. Karena apa? Konsep keselamatan belum dimasukkan, dan alamiah yang dimasukkan. Karena seni bagi Aristotle adalah imitation of the nature. Jadi manusia itu hidupnya bagaimana, gerak-gerik bagaimana, postur bagaimana, sealamiah mungkin ditiru menjadi patung yang menyatakan keindahan yang tertinggi. Itu menjadi seni yang berabadi sifatnya. Nah, saudara-saudara, tetapi setelah Kristus datang, maka seni Greka mulai suram. Tetapi seni Kristen apakah lebih tinggi dari seni Greka dan Roma? Tidak. Secara alam, seni Kristen itu lebih kaku. Karena orang Kristen mementingkan dunia sana, tidak pentingkan dunia ini. Orang Kristen mementingkan adat, mementingkan kesopanan, mementingkan ibadah dan moral yang suci, tidak membesar-besarkan akan keadaan telanjang. Maka seni Greka Roma banyak telanjangnya. Seni Kristen semua pakai bajunya. Setelah sudah pakai baju, keindahan daripada spear, keindahan dari postur, keindahan dari ciptaan Allah di dalam bentuk tubuh sebagai seni yang tertinggi, semua tertutup oleh pakaian. Sehingga seni Kristen jauh lebih jelek daripada seni daripada Greka dan Roma dari sudut alamiah lihatnya. Dari saudara-saudara, apakah kelebihan daripada kesenian Kristen sesudah itu? Kekristenan sesudah pengaruh zaman Roma dan Greka adalah kesenian mementingkan iman, pengharapan, kasih, ibadat, suci, kasihan, dan penuh dengan kemurahan yang diutarakan daripada sesuatu perubahan sifat sesudah manusia mengalami keselamatan Yesus Kristus. Dan something added in the artifacts, something added in the art and the skill which had never been in the time before Jesus Christ. Itu sebab pada satu pihak orang Kristen tidak mementingkan dunia ini,
maka keindahan alamiah daripada seni itu tidak menjadi penting. Kedua, orang Kristen mementingkan dunia di sana, maka itu iman, pengharapan, cinta kasih, kesucian, kesalehan menjadi ciri khas daripada seni daripada orang Kristen. Di sini maka orang-orang sekular, orang dunia menganggap seni yang paling baik justru dihancurkan oleh orang Kristen. Seni Greka dan Romawi yang begitu capai puncak akhirnya sudah dirusak oleh iman Kristen. Maka orang Kristen tidak menghasilkan seni apa saja yang mempunyai taraf yang tinggi. Maka mereka melihat setelah perkembangan kekristenan 1000 kira-kira 200-300 tahun, mereka sudah bosan dengan semua kesenian orang Kristen. Kalau saudara melihat lukisan gereja yang kuno, maka Yesus yang serius, atau Marias yang tangannya panjang, doanya begini, dan bentuk tubuhnya yang tidak normal seperti tubuh biasa. Itu sama seperti sesuatu dunia yang lain. Membuat abad ke-13-14 orang sudah bosan kepada kekristenan. Apalagi katedral gotik yang semua patungnya lurus begini. Pegang kitab suci, mengabarkan Injil. Semua yang kaku, yang dingin, yang menakutkan ini bikin orang sekular merasa manusia sudah diikat oleh agama. Manusia sudah ditudungi oleh agama. Dan agama Kristen perusak seni. Maka mereka mengharapkan rebirth. Rebirth of what? Dilahirkannya kembali. Dihidupkan kembali seni yang pernah memuncak, khususnya karya dari Praxiteles, daripada Phidias, dari orang-orang yang begitu hebat pada waktu kuno. Nah, di situ mulai satu perombakan. Perombakan mulai dari Italia Utara. Di Italia Utara ada satu kota yang paling penting, namanya kota Florence atau Firenze, bahasa Latin. Dan kota itu mempunyai sesuatu keluarga yang kekayaannya luar biasa. Itu namanya keluarga Medici. Keluarga Medici mempunyai kekuatan ekonomi sampai mempengaruhi, sampai pada paus pun harus dengar keperkataannya. Sampai Vatikan pun di bawah kuasanya. Dan salah seorang daripada anggota keluarga itu akhirnya boleh menjadi paus karena kekuatan ekonominya. Dan keluarga ini mempunyai uang yang begitu banyak. Di dalam perkembangan memuja-muji akan seni kuno dari Greka Roma, maka mereka biar bagaimana mahalnya mereka bisa beli seniman yang tertinggi untuk melukis, untuk mengukir di bawah perintah mereka. Itu sebab orang yang paling hebat mulai disewa, dipanggil. Dan mereka adalah orang-orang yang iman Kristennya tidak tentu murni, tapi humanismenya sudah sangat mempengaruhi. Orang yang paling penting di dalam zaman itu, yang pertama di dalam sastra adalah Plutarch. Di dalam lukisan adalah Giotto. Sesudah Giotto, lalu terus menerus Francesca, lalu Masaccio, lalu ada lagi yang lain, lalu Botticelli, lalu Leonardo da Vinci, lalu Michelangelo, lalu Raffaello Sanzio, lalu Caravaggio. Ini semua orang Italia yang luar biasa. Selain itu masih ada seperti Reni, seperti Lippi yang ada di Tuscan dan Roma. Dan ada lagi orang seperti Titian, seperti Tintoretto, seperti Veronese yang ada di itu Venice. Ini semua orang merajalela di dalam zaman itu untuk melukiskan kebanyakan dua tema. Tema pertama, cerita Alkitab. Tema kedua, mitos Greka. Cerita Alkitab menurut pesanan orang-orang yang beragama Kristen. Cerita Greka, mitos menurut pesanan orang sekular yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi orang-orang tidak Kristen, mereka mau seni itu adalah seni telanjang, seni dewa-dewi, seni Venus, seni daripada itu Zeus, Jupiter, Mars, Io, yaitu Apollo, Cupido. Semua dewa-dewa itu dilukis dengan